Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Evi. Di sini saya berjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu, dengan Mbak siapa? Mbak Yuli, Mbak Yuli usianya berapa Mbak? 22 tahun. Jadi dengan Mbak Yuli usianya 22 tahun ya. Iya. Jadi bagaimana perasaan Mbak hari ini? Perasaan saya hari ini cemas, khawatir, terus tidak tenang tidurnya Mbak. Jadi Mbak Yuli merasakan cemas, khawatir, dan susah tidur ya. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbak minum obatnya? Tidak Mbak, Kenapa Mbak nggak mau minum obat? bosan karena tiap hari minum obat. Jadi Mbak Yuli tidak mau minum obat karena bosan, karena tiap hari minum obat. Iya. Nah, jadi kalau hari ini saya akan mengajarkan pendidikan kesehatan mengenai minum obat. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Jika bersedia, nanti waktunya kurang lebih selama 10-15 menit saja Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, Jika bersedia, sebelum mulai ada yang ingin ditanyakan? tidak Mbak. Jika tidak ada, sebelum memulai mari kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Mbak Yuli mengatakan tidak mau minum obat karena Mbak Yuli bosan. Kemudian karena tiap hari minum obat juga ya. Iya. Dan juga Mbak Yuli merasakan cemas yang berlebihan, susah tidur dan khawatir. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu mengenai efek samping yang akan timbul apabila Mbak Yuli tidak mau minum obat. Jadi apabila Mbak Yuli tidak mau minum obat, maka Mbak Yuli akan merasakan cemas, khawatir, gelisah, dan susah tidur. Akan tetapi apabila Mbak Yuli mau minum obat, maka Mbak Yuli tidak akan merasakan cemas, khawatir, susah tidur, dan gelisah. Nah, jadi tujuan kami memberikan obat itu adalah untuk Mbak Yuli tidak merasakan hal-hal yang Mbak Yuli rasakan sekarang. Begitu Mbak ya. Nah, jadi Mbak, obat itu akan mempunyai efek samping apabila Mbak tidak mau minum obat. Di antaranya Mbak akan cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebih, gelisah, dan juga Mbak susah tidur. Tetapi apabila Mbak mau minum obat, maka Mbak akan merasakan tidak cemas, kemudian tidurnya nyenyak, dan tidak akan merasakan hal-hal lain yang Mbak rasakan sekarang. Nah, jadi sekarang Mbak sudah paham ya mengenai yang sudah saya jelaskan tadi? Iya, paham. Nah, apakah Mbak sekarang sudah mau minum obat? Iya, sudah. Iya, Mbak mau sembuh kan ya? Iya, mau. Iya, nah jadi kalau Mbak mau sembuh, jadi Mbak tidak boleh melupakan untuk selalu minum obat. Begitu ya. Kemudian sekarang coba Mbak sebutkan mengenai dampak yang akan timbul apabila Mbak tidak mau minum obat. Cemas, gelisah, khawatir, sama susah tidur. Benar sekali. Jadi Mbak sudah paham ya mengenai yang saya sudah jelaskan tadi? Iya, sudah. Iya, nah kemudian jadi sekarang Mbak sudah benar-benar mau minum obat kan ya? Sudah. Iya benar. Kemudian apabila Mbak tidak mau minum obat, Mbak sudah mengetahui kan dampak yang akan timbul? Sudah. Sudah. Jadi bagaimana perasaan Mbak Yuli setelah kita melakukan berbincang-bincang tadi? Menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tenang. Baik Mbak Yuli, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai dan Mbak Yuli sangat bagus sekali sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir, dan Mbak Yuli sudah paham mengenai dampak yang akan timbul apabila Mbak tidak meminum obat. Iya. Nah, jadi nanti kita akan bertemu kembali untuk melakukan teknik hipnotis 5 jari ya. Nah, nanti Mbak mau pada hari apa? Besok ya. Jam berapa Mbak? Jam 10 saja. Jam 10. Waktunya berapa lama? 30 menit. Jadi nanti Mbak Yuli akan bertemu dengan saya besok jam 10 dan waktunya 30 menit ya. Benar. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, apabila Mbak Yuli membutuhkan bantuan, Mbak Yuli dapat menemui saya di ruang perawat dan mengatakan apa saja yang Mbak rasakan untuk mendapatkan ketenangan, begitu ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Apakah Mbak Yuli masih ingat dengan saya? Iya, masih. Nama saya siapa Mbak? Perawat Evi. Iya benar sekali, nama saya Perawat Evi. Jadi saya yang berjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Bagaimana perasaan Mbak Yuli pada pagi hari ini? Perasaan saya hari ini cemas Mbak.
perasaan Mbak Yuli cemas ya. Jadi hari ini Mbak, saya akan melakukan teknik hipnotis 5 jari yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan membuat Mbak Yuli lebih tenang. Nah, nanti waktunya kurang lebih selama 30 menit saja Mbak. Apakah Mbak Yuli bersedia? Iya, bersedia. Jika bersedia, sebelum mulai ada yang ditanyakan Mbak? Tidak, Mbak. Jika tidak ada, kita membaca basmalah bersama Mbak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, sekarang coba Mbak Yuli tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Kemudian Mbak Yuli pejamkan matanya. Lalu letakkan jari telunjuk di ibu jari. Kemudian Mbak Yuli bayangkan Mbak Yuli mempunyai badan yang sehat dan badan yang bugar. Kemudian letakkan jari tengah di ibu jari. Lalu Mbak Yuli bayangkan Mbak Yuli menjadi orang yang sukses, orang yang berprestasi dan banyak dikagumi oleh orang-orang. Kemudian letakkan jari manisnya di ibu jari. Dan Mbak Yuli bayangkan saat ini Mbak Yuli dekat dengan orang-orang yang Mbak Yuli sayangi dan Mbak Yuli sangat bahagia dengan orang-orang yang Mbak sayangi. Kemudian letakkan jari kelingking di ibu jari. Lalu Mbak Yuli bayangkan saat ini Mbak Yuli berada di tempat yang sangat Mbak ingin Yuli kunjungi dan merasakan angin yang sepoi-sepoi. Baik Mbak, sudah selesai, bisa dibuka matanya. Nah, bagaimana Mbak perasaannya? Menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tenang. Baik, bagus sekali Mbak Yuli ya, sudah mengikuti kegiatannya sampai selesai dan bisa merasakan hal-hal yang membuat Mbak Yuli lebih tenang. Nah, nanti jadi nanti ini Mbak bisa dilakukan secara mandiri apabila Mbak Yuli merasakan cemas ya. Nah, jadi karena ini sudah selesai, apakah Mbak Yuli ingin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, nanti apabila Mbak Yuli membutuhkan bantuan, Mbak Yuli bisa menemui saya di ruang perawat ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.